Oke. Lakot aja babak tukum. Ya, tadi sebelumnya Hilmi mengatakan ilmu balaghah itu ilmu tata bahasa. Kemudian Anda tanya, tata bahasa itu ada nahwu, ada sorof. Kemudian apa nih bedanya balaghah, nahwu, sorof? Kemudian tadi Al-Faqih menjawab, kalau balaghah itu lebih ke majas, lebih ke perumpamaan. Nah, di balaghah itu kan ada 3 ilmu, ma'ani, bayan, badi. Yang mempelajari tentang perumpamaan, majas, itu ada di ilmu bayan saja. Nah, kalau secara keseluruhan, coba kalian ada yang mau jawab nggak? Balaghah dari kata ba lam go, balaghah ya blugu. Itu artinya apa? Ada yang mau jawab? Menyampaikan. Apa di sini? Menyampaikan. Balaghah bermakna yang fil lughah al-usul wa intihai Sampai al-ghayah. apa? Apa yang sampai di balaghah di sini yang sampai apa? Kan apa? Itu belajar majaz dalam ilmu bayan. Nah, sebelumnya kan kita ketemu ilmu ma'ani, kemudian nanti ketemu ilmu badi. Jadi kita harus tahu dulu balaghah. Kan kita mau belajar balaghah nih, masa nggak tahu balaghah itu apa gitu kan. Kita belajar apa bedanya balaghah sama nahwu sama sorof. Karena udah belajar nahwu udah tahu tata bahasa, udah tahu format kalimat bahasa Arab di sorof. Nah, belajar balaghah ini belajar apa gitu. Dari sebenarnya sampai apa? Ayo. Apa yang sampai dari pelajaran balaghah? Kalau kita udah belajar balaghah jadi apa? Apa yang sampai gitu? Jadi mau coba jawab, tafadhol ya jamaah. Ayo musyarakahnya harus aktif. Kan sampai nih, coba tebak-tebak gitu. Yang sampai apa ya? Al-kalam ya Ustazah. Kalam. Kalam itu ada lafaz, ada makna. Yang sampai itu makna. Kan waktu kita ngobrol gini kan kalam itu ketika terucap dia makna. Ketika kita belajar balaghah, kita tuh sebenarnya belajar menyampaikan makna. Mendengar, kalian paham apa yang Anda maksud gitu. Apa yang makna yang ada fi dhihni gitu. Coba menyampaikan makna ke lawan bicara susah atau gampang sih? Coba kalian dengar para penceramah gitu. Contohnya Ustadz Abdul Somad gitu contohnya. Nah, beliau itu pasti sudah menguasai balaghah. Kenapa? Karena ketika kita mendengar perkataannya, kita langsung terpengaruh gitu. Ketika bicara tentang hari kiamat, kita langsung takut, langsung tobat gitu. Ketika ceramah tentang sedekah, kita langsung nyari uang di saku, langsung sedekah, langsung infak gitu. Ketika langsung banyak ingin merindukan Nabi Muhammad. Nah, itu kan kita langsung dapat pengaruhnya gitu. Berarti makna yang disampaikan fidihni para pendakwah nyampe ke kita mau khotobnya, kita para pendengarnya gitu. Nah, jadi kalau kita outputnya kita udah belajar balaghah itu, kita bisa pinter public speaking lah gitu. Jadi seakan yang disampaikan oleh mutakalim ya, itu langsung merasuk di jiwanya sami. Saut munqati ya. Saut wadih ya Gama? Munqati saja. Yang munqati ya Ustazah. Al-an wadih wala munqati. Alhamdulillah wadih, lakin mungkin بعدين إن شاء الله ماذا أصل منقطع. Ya ta'ahur gitu ya, Saud. Oke, jadi intinya yang nyampe apa tadi? Yang balaghah di sini nyampe apa yang nyampe? Al-kalam. Makna. Ya. Makna yang di otaknya nyampe ke siapa? Ke otaknya Sami gitu. Karena memang kita tuh berbicara itu karena ada caranya para pendengar itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya kita harus milih lafaz yang tepat gitu. Contohnya nih, kita mau memuji Ustadzi Karimun. Nah, itu ketika kalian dengar, kalian langsung paham, oh iya Ustadz. Karena menyampaikan dengan lafaz yang lebih luas gitu ya, biar kalian punya khayal atau imajinasi yang lebih luas. Ana bilang, Ustadzi kalbahri fil karom gitu misalnya. Kalian langsung membayangkan lautan kan, lautan itu kan mulia gitu, kasih banyak kita rezeki, bisa dimakan, bisa jadi apa ya, bisa kita nikmati gitu. Nah,
Terus itu masih pakai tasbih. Yang kedua kita masuk ke majaz. Habis itu Anda bilang sami tu bahron, ya misalkan laki tu bahron yuk tinnas arisko gitu misalkan. Atau yuk tinnas al ilma gitu. Ilmu kan juga rezeki kan. Makanya urzukna fahman gitu, ilman gitu. Nah, jadi kalian lebih luas lagi, seakan khayalnya lebih dalam. Berarti bertemu dengan lautan ilmu gitu seakan. Kalau beda dengan kita cuma menyampaikan Ustadz Karimun gitu. Naik ke tingkatan selanjutnya Ustadz Kalbahri Karoman atau Fil Karom. Naik ke tingkatan selanjutnya laki itu bahron yu'til ilma gitu kan. Yu'tin nasa al ilma gitu. Terus lebih lagi pakai kinayah. Kita bilang Ustadzi kasirur romat gitu. Maksudnya apa? Kalau orang Arab kalau memuji orang yang mulia itu dibilang banyak asapnya. Romat kan artinya asap, kasirur romat banyak asapnya. Kenapa? Nah, misalkan gini, orang yang mulia itu kayak contohnya tokoh-tokoh sekitar rumah kita atau para syekh atau para alim ulama. Pasti banyak tamunya ke rumahnya kan? Pasti rumahnya tuh rame, banyak yang bertamu, banyak yang sowan, banyak yang silaturahmi atau tabarukan gitu. Nah, orang yang mulia kan banyak tamu. Orang kalau banyak tamu itu sering menyuguhkan sajian, akhirnya jadi masak terus. Nah, orang yang banyak masaknya pasti dapurnya tuh ngepul, banyak asap. Nah, itu jadi orang Arab tuh biasanya kalau bilang orang yang mulia sirur rohmat gitu. Karena di rumahnya itu sering masak, sering banyak tamu, sering menyuguhkan tamunya masakan gitu. Jadi akhirnya dapurnya nggak berhenti-berhenti buat masakan gitu. Nah, jadi akhirnya dengan padahal semuanya maknanya sama, makna di otak sama, Ustadzi Karimun. Nah, tapi menyampaikannya beda-beda dan setiap tingkatan tadi mulai dari yang hakikoh yang Ustadzi Karimun atau masuk ke tasbih itu hakikoh yang musyabah, kita bilang Ustadzi Kalbahri Fil Karom, terus pakai majaz laki tu bahron yu'tin nas al ilma atau ar-rizqa gitu. Terus naik lagi Ustadzi Kasir Roma itu sebenarnya satu makna. Ustadzi Karimun, tapi cara penyampaiannya beda, dan makna yang mendengar itu jadi lebih berimajinasi. Wah, sangat mulia gitu, gak cuma sebatas mulia yang biasa aja, sangat gitu. Terus juga para pendakwah itu, mereka juga melihat yang namanya muqtadul hal. Muqtadul hal itu hatibun nas ahasbi, kita bicara atau memilih lafaz sesuai dengan mukhatab kita. Mukhatab kita itu misalkan kita berbicara itu dengan anak SMP. Beda kalau misalkan kita berdakwah ke ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu. Atau ketika berceramah di majelis ibu-ibu itu beda. Berceramah dengan anak-anak yang masih SMP gitu. Terus beda lagi kalau misalkan ceramahnya itu disampaikan ke orang yang sudah tua gitu, misalkan berceramahnya di panti jompo gitu-gitu. Itu beda lagi, ya kan? Beda gak sih ceramah di tiap situasi tadi, ya kan? Karena lima komin makol itu yang kita pelajari di balaghah. Gimana caranya makna yang di otak mutakalim itu sampai ke kalian. Kita harus melihat situasi itu hal gitu ya, atau muqtadul hal, sikonnya gitu. Nah itu nanti kita pelajari di ilmu ma'ani. Cara mengungkapkannya atau metode mengungkapkannya kita belajar di ilmu bayan. Apakah kita mau pakai tasbih atau majaz atau kinayah. Terus yang terakhir kita di ilmu badi yaitu dihias lagi. Mau dihias maknanya atau dihias lafadznya. Yang penting makna harus nyampe dulu sesuai kondisi di ilmu ma'ani. Terus kita harus menggunakan metode yang tepat. Kita pilih di ilmu bayan, baru yang terakhir kita hias di ilmu badi. Jadi kalau misalkan kita samakan dengan penjahit ya, belajar balaghah itu gini. Kita kiaskan dengan penjahit, maksudnya kita analogikan dengan penjahit. Penjahit itu pasti dia harus bikin mikyasul jism dulu, harus tahu ukuran jismnya. Misalkan bikin buat seragam SD anak kecil, berarti harus ngukur dulu. Nah, ngukur itu biar sesuai, itulah dilakukan penjahit di ilmu ma'ani. Ya, tahu mikyasul jism dulu. Nah, kemudian di ilmu bayan, step selanjutnya penjahit itu harus tahu, ini setelah punya ukuran, kan bisa dibikin macam-macam. Ukuran ini mau dibikin kemeja, atau mau dibikin gamis, atau mau dibikin macam-macam gitu kan bentuknya. Nah, di situ yang dilakukan penjahit di ilmu bayan. Jadi dibentuk, mau bikin bentuk, oh bentuknya seragam SD gitu. Jadi kan mikiasnya anak SD, dibentuknya seragam SD. Nah, habis itu baru di ilmu badi dihias, mau dikasih logo, dihias, atau mau dikasih bordir, atau mau dikasih renda, itu baru di ilmu badi. Jadi kalau kita analogikan ke penjahit atau khoyat, itu kayak gitu. Di ilmu, jadi awalnya ilmu ma'ani harus tahu
kias dulu, harus tahu situasi dan kondisi dulu, baru masuk ke bentuknya. Nah, bentuknya di ilmu bayan, baru terakhir di ilmu badi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi paham kan balagoh itu dari kata balagoh karena mau menyampaikan. Coba speaker atau narasumber atau orang-orang yang sering ngisi ceramah, sering pidato atau sekedar khutbah gitu ya, khutbah Jumat atau khutbah Idul Adha, itu mereka mikir banget loh. Yang pertama mereka mikir situasinya. Nah, yang kedua mereka mikir metode untuk menyampaikan. Terus yang terakhir mereka mikir di ilmu badi yaitu cara menghias biar menarik gitu, biar indah dan biar mudah diingat sama orang-orang perkataan yang disampaikan itu. Nah, jadi para penceramah itu harus menguasai balago, ya para public speaker, para speaker, para narasumber gitu. Kalian juga sebenarnya kalau kita ngomong sehari-hari pasti kita mikir dulu di otak makna yang mau kita sampaikan itu mau dilafadzkan dengan kata-kata yang mana gitu. Itu yang kita pelajari di balago. Oke, sampai sini kalian ada tasawur atau bayangan kita belajar apa di balago? Kalian paham Ya, atau ada yang insyaallah. ditanyakan tentang balago? Alhamdulillah. Itu kalau mulai pembelajarannya langsung dari kitabnya saja kitab yang ini dari PDF. Iya, jadi kitabnya kan sudah Ana share di grup, kita pakai Taisir Balago. Taisir itu kan mudah kan, nama al-usri yusra yusr gitu. Jadi kita ngambil balagoh yang tingkat paling mudah dulu, yaitu Taisir Balago. Itu cocok untuk kita pelajari di online gitu ya, karena mudah. Jadi misalkan satu pertemuan di insya, satu pertemuan di khobar gitu. Jadi sangat simple gitu. Itu kita langsung ke kitab, ya, karena nanti kalian kan mau lanjut di Timur Tengah kan, ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir gitu. Di sana sayang sekali kalau kita nggak belajar pakai turos gitu. Sebenarnya kalau di Azhar kita pakainya Bughyatul Idoh ya. Untuk di Markas Lugoh, yaitu karena Markas Lugoh itu masih step pembelajaran bahasa, itu ada kitabnya sendiri, Markas Lugoh di Syekh Zayed yang di Kairo. Itu juga masih simpel balagonya, bukan yang sampai ke hilaf-hilaf yang ada di Bughyatul Idoh gitu, bukan sampai ke takwil-takwil gitu belum. Yang di Markas Lugoh, yang di Kairo itu kalian akan belajar sampai ilmu badi, ya. Jadi ini kan ada beberapa kelas yang berbeda kan. Kalau yang Yaman cuma sampai di ilmu ma'ani saja yang dibutuhkan, ilmu ma'ani dan bayan saja. Bayannya pun tidak sampai kinayah ya, baru sampai di istiaroh. Kalau yang Mesir ya, untuk kalian yang mau ke Mesir itu kalian butuh sampai ilmu badi ya. Ilmu badi pun di muhasinat lafdiyah dan ma'nawiyah semuanya dipakai ya. Kalau kalian berhasil menjawab soal di balagoh sampai ke ilmu bayan atau ke ilmu badi ya, insya Allah kalian bisa sampai mutakodim, karena ilmu balagoh itu mulai dipelajari mulai mutawasid sani ya. Mutawasid sani itu sudah ada barotul istihlal kan, kalian sudah tahu kan kalau di Markas Lugoh ada 7 level, mulai dari mubtadi awal, sani, mutawasid awal, sani, mutakodim awal, sani, kemudian mutamayiz. Di awal itu tidak ada balagohnya ya, jadi mulai ada balagoh mungkin level 4 ya, itu mutawasid sani. Kemudian di mutakodim awal sani kalian ketemu sampai ilmu bayan, sampai ilmu badi, dan itu selesai di mutakodim sani. Jadi di sini balagoh kita akan belajar sampai di ilmu badi ya. Nah, untuk yang Turki ya mungkin kalian butuh balagoh untuk di apa ya? Untuk di tes masuk atau untuk di mana nih? Kalau